Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat ya, meskipun belajarnya dari rumah. Nah teman-teman, pada hari ini teman-teman akan belajar bersama Bu Eka. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Materinya yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Pada hitungan ketiga, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah, setelah tadi berdoa, sekarang saatnya kita untuk membuat kesepakatan untuk kegiatan hari ini. Kesepakatan yang pertama, teman-teman duduk dengan tertib. Yang kedua, menyalakan kamera dan menonaktifkan video. Kemudian yang ketiga, mendengarkan penjelasan. Yang keempat, berbicara bergantian. Yang kelima, berpakaian syar'i dan sudah mandi. Dan yang terakhir, menyiapkan alat tulis dan mencatat poin-poin penting dari apa yang akan Bu Eka sampaikan ya. Oke teman-teman, sebelum belajar seperti biasa kita akan main terlebih dahulu. Kira-kira main apa ya kita hari ini? Nah, hari ini kita akan bermain membaca kata. Jadi nanti Bu Eka akan tampilkan satu kalimat, namun Bu Eka akan munculkan kata per kata. Jadi teman-teman silahkan membacanya. Ada 3 level nih teman-teman. Ada level easy, level medium, dan level hard. Kita coba untuk yang level easy terlebih dahulu ya. Teman-teman sudah siap? Oke, kita mulai ya. Setelah ini, coba silahkan teman-teman baca kira-kira kata yang muncul akan menjadi kalimat apa ya? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Gimana teman-teman? Kira-kira kalimat apa ya tadi yang muncul? Mudah kan? Oke. Sekali lagi ya level easy-nya. Kita coba untuk kalimat yang berikutnya. Siap ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Mudah kan? Nah, teman-teman sudah tahu kira-kira apa sih kalimatnya? Oke, sekarang kita masuk level yang medium. Nah, coba teman-teman baca ya, kira-kira kalimat apa nih nanti yang muncul, yang terbentuk dari kata-kata yang muncul. Siap ya? 1, 2, 3. Sudah? Teman-teman tahu apa kalimatnya? Oke, sekarang kita masuk level hard nih teman-teman. Jadi level hard ini waktunya lebih cepat dari yang level easy dan yang level medium. Teman-teman sudah siap? Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Wah, barakallah teman-teman yang sudah berhasil menyelesaikan atau menebak tadi kalimat apa saja yang terbentuk dari kata-kata yang sudah Bu Eka munculkan. Barakallah teman-teman. Nah, dari kata-kata yang sudah teman-teman baca tadi, kira-kira terkait tentang apa ya tadi kalimatnya teman-teman? Apakah teman-teman ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kalimatnya tadi terkait tentang tumbuhan. Nah, ini dia teman-teman. Mengenal bagian tumbuhan. Teman-teman boleh baca dulu teksnya. Nah, jadi teman-teman,
Tidak hanya manusia, tetapi tumbuhan juga memiliki organ penting yang membantu kelangsungan hidupnya. Kalau di teks disebutkan ada akar, bunga, daun, hingga buah. Nah, kita cek ya, apakah benar nih. Teman-teman lihat gambar tumbuhan yang ada di sebelahnya ya. Kalau yang ditunjukkan oleh tanda panah ini bagian apa, teman-teman? Bagian akar, ceklis, benar sekali. Kemudian yang kedua, yang ini bagian apa ya? Bagian batang. Oke, checklist juga. Lalu kalau yang ini bagian apa? Mudah ya. Bagian daun, benar sekali. Kemudian yang ini bagian apa yaitu ya yang ditunjukkan oleh tanda panah itu? Bagian buah. Lalu yang itu bagian apa ya? Bagian biji, checklist. Kemudian yang terakhir, nah ini mudah ya, adalah bagian bunga. Oke. Nah, teman-teman, dari teks yang sudah ada di slide teman-teman ini, kira-kira teman-teman bisa nggak ya menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukungnya? Ada yang tahu? Oke, Bu Eka bantu ya. Nah, teman-teman, yang Bu Eka garis warna merah ini, itu adalah gagasan pokoknya. Kemudian, lalu yang bagian bawahnya apa ya? Nah, yang Bu Eka beri garis berwarna biru, ini adalah gagasan pendukung. Apa sih ya gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Kok bisa tadi kalimat yang pertama disebut gagasan pokok dan kalimat dari kalimat kedua sampai yang terakhir itu disebut gagasan pendukung? Nah, mari kita lihat sama-sama apa sih pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung itu. Nah, ini dia pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok. Nah, kalau gagasan pokok itu teman-teman adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, jadi gagasan pokok itu ide utamanya. Inti dari paragraf itu apa? Kemudian, kalau gagasan pendukung adalah penjelasan atau uraian tambahan informasi untuk gagasan pokoknya. Oke, nah untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung ini teman-teman masing-masing mempunyai ciri-cirinya sendiri nih. Kita bahas ya ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini dia ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama, bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Kemudian yang kedua, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, biasanya teman-teman ada kata kunci yang menandakan bahwa sebuah paragraf tersebut gagasan pokoknya di akhir nih teman-teman, di akhir paragraf. 3 kata kuncinya yaitu jika ada kata kunci dengan demikian, oleh sebab itu, dan jadi. Nah, jika di akhir paragraf tersebut ada 3 kata tadi teman-teman, maka gagasan pokok paragraf tersebut berada di akhir ya. Kemudian ciri-ciri gagasan pokok yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Selanjutnya, berarti ciri-ciri gagasan pendukung. Nah, ciri-ciri gagasan pendukung yang pertama, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Kemudian, biasanya berupa contoh, data, ataupun pernyataan-pernyataan. Selanjutnya, yang ketiga, tidak dapat berdiri sendiri jika kalimat lainnya dihilangkan. Nah, jika kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Nah, ini teman-teman. Bu Eka ada satu paragraf. Ada satu paragraf. Ini akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di tanah.
Oke, nah akar pada dasarnya ada dua macam. Nah, ada akar serabut dan akar tunggang. Kira-kira dari gambar yang muncul, mana ya yang termasuk akar serabut dan mana yang akar tunggang? Apakah yang akar serabut gambar yang di atas atau yang di bawah, teman-teman? Nah, Bu Eka bantu ya, teman-teman. Yang bagian atas ini disebutnya akar serabut, yaitu akarnya berbentuk serabut-serabut kecil dengan ukuran yang hampir sama. Nah, kalau yang bagian bawah, gambar yang bawah itu adalah akar tunggang. Akarnya terdiri atas satu bagian pokok yang lebih besar dan bagian yang lebih kecil sebagai percabangannya. Akar tunggang maupun akar serabut, permukaannya ditutupi bulu halus yang disebut dengan rambut akar. Nah, teman-teman, akar ini memiliki fungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Kemudian juga akar ini yang menyerap zat-zat mineral maupun air dari dalam tanah. Dan juga pada beberapa tumbuhan, akar ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya atau terutama itu pada tanaman umbi-umbian. Nah, teman-teman boleh lihat. Nih dia beberapa jenis tumbuhan yang memiliki akar serabut. Ada rumput, padi, jagung, dan kelapa. Kemudian tumbuhan yang memiliki jenis akar tunggang yaitu wortel, kangkung, bayam, mangga, dan jambu. Oke, kita kembali ke teks lagi. Kira-kira gagasan pokoknya berada di mana, teman-teman ya? Di awal kah atau di akhir? Kita cek ya. Gagasan pokoknya berada di awal. Kemudian berarti, oke, yang pakai garis biru ini adalah gagasan pendukungnya. Oke, selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas adalah bagian batang ya, teman-teman. Nah, di sini sudah disebutkan batang pada tumbuhan berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Kemudian batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap dari akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, batang juga berfungsi untuk menegakkan tumbuhan. Nah, ini batang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu batang berair atau basah, batang berkayu, batang beruas, dan batang berongga. Nah, ini sudah muncul nih, sudah ada satu gambar. Oke. Nah, ada 4 gambar. Mana ya yang termasuk batang berkayu, batang basah atau berair, batang beruas, dan batang berongga? Nah, muncul. Nah, jadi pada gambar yang pertama, yang ini adalah batang berkayu. Biasanya pada tumbuhan mangga, rambutan, jambu, nah itu batang berkayu, teman-teman. Kemudian batang basah. Nah, ini batang basah ini contohnya pada tumbuhan pisang ya. Selanjutnya batang beruas. Nah, contohnya adalah pada tanaman bambu ataupun tebu. Teman-teman bisa lihat ya di gambar. Ini ada ruas-ruasnya. Yang terakhir batang berongga, yaitu pada tanaman eceng gondok ataupun teratai. Nah, teman-teman, bedanya batang basah dan batang berongga. Nah, kalau tanaman dengan batang berongga itu rata-rata hidupnya di air, teman-teman. Nah, jadi tanaman yang hidup di air ini memiliki batang yang berongga supaya memudahkan mengapung di air. Sedangkan kalau batang basah, dalamnya ini tetap ada isinya, teman-teman, tidak kosong ya. Perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian dari paragraf yang Bu Eka tampilkan, mana ya gagasan pokoknya? Apakah di awal atau di akhir? Gagasan pokoknya berada di awal, benar sekali. Kemudian gagasan pendukungnya dari kalimat kedua sampai yang terakhir. Selanjutnya adalah bagian daun. Nah, teman-teman, daun ini pada tumbuhan memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat proses fotosintesis atau proses memasak makanan menggunakan bantuan sinar matahari. Nah, pada daun ini terdapat zat hijau daun yang disebut dengan klorofil.
Kemudian daun ini terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Berdasarkan susunan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi jenis daun menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung. Oke, nah ini Bu Eka tampilkan gambarnya. Kira-kira mana ya yang menyirip, mana yang menjari, mana yang melengkung, dan mana yang sejajar? Oke, Bu Eka bantu ya. Nah, itu tadi ada jenis daun menyirip. Kalau daun menyirip ini biasanya pada daun rambutan, mangga, nangka, jambu itu memiliki jenis daun yang menyirip. Kemudian untuk tumbuhan yang memiliki jenis daun sejajar yaitu padi, kemudian jagung. Selanjutnya jenis daun menjari itu berarti sama seperti jari kita teman-teman. Dia bentuknya seperti jari kita. Itu ada daun singkong dan daun pepaya. Kemudian untuk jenis daun yang mempunyai daun melengkung itu adalah sirih. Kemudian kira-kira dari paragraf yang Bu Eka tampilkan, mana ya gagasan pokoknya? Berada di awal atau di akhir? Coba teman-teman perhatikan. Gagasan pokoknya berada di awal checklist. Kemudian berarti dari kalimat kedua sampai yang terakhir merupakan gagasan pendukung. Oke. Nah, berikutnya adalah bagian bunga. Nah, teman-teman, bunga pada tumbuhan itu merupakan bagian yang menarik. Biasanya warnanya mencolok, berwarna-warni ya teman-teman ya. Fungsi utama bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan itu dilengkapi dengan adanya putik dan benang sari. Oke, teman-teman bisa lihat bagian-bagiannya yang mana putik, mana benang sari, mana mahkota, mana kelopak, dan mana tangkai bunga. Nah, dari paragraf yang sudah Bu Eka tampilkan, gagasan pokoknya yang mana teman-teman? Apakah berada di awal atau di akhir? Nah, gagasan pokoknya berada di awal. Berarti dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir adalah gagasan pendukungnya. Selanjutnya. Nah, ini adalah bagian apa ya? Iya, bagian buah dan biji teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan ya. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Nah, bagian yang kita makan biasanya daging buahnya atau bijinya? Benar, yang kita makan adalah daging buahnya ya. Kemudian juga biji itu merupakan bagian dari tumbuhan, teman-teman. Nah, fungsi biji ini sebagai bakal calon tumbuhan baru. Jadi, biji ini ketika kita tanam, maka akan muncul tumbuhan baru ya. Oke. Nah, itu teman-teman. Itu bagian daging buahnya yang ditunjukkan oleh panah pertama. Kemudian selanjutnya adalah bagian biji. Nah, dari paragraf yang sudah Bu Eka tampilkan ini, kira-kira gagasan pokoknya berada di awal atau di akhir ya? Coba teman-teman perhatikan. Gagasan pokoknya berada di akhir. Kenapa berada di akhir? Karena tadi ada kata kuncinya. Tadi Bu Eka sudah jelaskan. Jika pada paragraf tersebut menemukan kata dengan demikian, oleh karena itu ataupun jadi, maka gagasan pokoknya berada di akhir paragraf. Benar sekali. Sedangkan dari kalimat pertama sampai kalimat yang bergaris biru adalah gagasan pendukungnya. Masya Allah, teman-teman keren sekali ya. Nah, berikutnya, ternyata kita sudah sampai ke kesimpulan nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman tadi paragraf itu, dalam sebuah paragraf itu ada gagasan pokoknya dan ada gagasan pendukung. Kalau gagasan pokoknya tadi artinya ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, ciri-ciri untuk menentukan gagasan pokok yaitu yang pertama, dia bersifat lebih umum dari kalimat lainnya.
lalu biasanya terletak di awal atau di akhir, dan dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Selanjutnya, untuk gagasan pendukung, tadi artinya adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, ciri-ciri gagasan pendukung itu ada 3 juga. Yang pertama, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Kemudian biasanya berupa contoh, data, atau pernyataan. Dan yang terakhir, tidak dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Nah, jika kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut sulit dipahami maksudnya. Berikutnya, ini ada kesimpulan terkait bagian tubuh tumbuhan ya teman-teman. Tadi yang kita pelajari ada akar, buah, batang, daun, biji, dan bunga. Nah, untuk akar tadi terbagi menjadi 2. Ada jenis akar serabut dan akar tunggang. Tadi tumbuhannya untuk akar serabut ada padi, jagung, rumput, pisang, kelapa, itu tumbuhan yang memiliki akar serabut. Kemudian untuk contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang ada wortel, kemudian kentang, mangga, jambu, rambutan. Selanjutnya ada batang. Batang itu terbagi menjadi 4 jenis, ada batang basah, batang berkayu, beruas, dan berongga. Untuk batang basah tadi contohnya tanaman pisang, bayam, itu jenis batang basah ya teman-teman. Kemudian untuk batang berkayu contohnya pohon mangga, pohon rambutan. Kemudian untuk yang batang beruas contohnya tanaman bambu. Selanjutnya untuk batang berongga contohnya tanaman eceng gondok dan teratai. Kemudian daun juga dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan tadi susunan tulang daunnya ya. Ada yang menyirip, ada yang menjari, sejajar, dan melengkung. Untuk yang menyirip, contohnya pada daun jambu, daun mangga, daun rambutan. Kemudian untuk yang menjari, tadi ada singkong dan pepaya. Untuk daun tumbuhan yang memiliki daun sejajar itu contohnya ada padi dan jagung. Kemudian untuk tumbuhan memiliki jenis daun melengkung adalah sirih. Nah, teman-teman, Allah berfirman dalam Quran surah Abasa ayat 25-31 yang artinya, Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian, kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Nah, teman-teman, jadi dalam penggalan ayat tersebut Allah sudah menjelaskan bahwa Allah sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan maupun biji-bijian untuk dapat manusia manfaatkan sebagai makanan ataupun sekarang tumbuhan itu dapat menghasilkan oksigen ya teman-teman, tentunya yang berguna untuk kita bernafas. Nah, jadi teman-teman harus menjaga ciptaan Allah yang sudah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dirusak ya. Oke. Nah, ternyata kita sudah sampai di akhir pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Bu Eka ucapkan jazakumullahu khairan katsiran untuk teman-teman yang sudah menyimak materi dari Bu Eka hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan penugasan hari ini ya. Nanti akan Bu Eka share. Bu Eka tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.